Oke, assalamualaikum, halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film TV series yang berjudul Si tahun 2019. Film ini terdiri dari 8 episode, namun saya akan menguploadnya per episode saja biar lebih jelas dan mudah dipahami isi ceritanya. Disutradarai oleh Steven Knight, film ini menceritakan tentang kondisi dunia setelah virus mematikan di abad ke-21 yang mengambil indera penglihatan seluruh manusia di bumi. Di mana akibat dari hal itu, populasi manusia di bumi hanya tersisa kurang dari 2 juta umat saja. Mereka yang bertahan hidup menyesuaikan diri tanpa menggunakan penglihatannya. Dan setelah berabad-abad kemudian, penglihatan dianggap sebagai mitos, bahkan membicarakannya pun dianggap sebagai kesesatan karena saking tidak ada orang yang dapat melihat selama berabad-abad setelah kehancuran tersebut. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Berlatarkan beberapa abad setelah kehancuran yang diakibatkan oleh virus mematikan, film diawali dengan seorang wanita bernama Magra yang sedang melahirkan di dalam sebuah gua kecil. Ia dibantu oleh seorang wanita bernama Paris untuk melancarkan persalinannya. Di sisi lain, kepala suku Alkeni sekaligus suami dari Magra yang bernama Babapos bersama para pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran. Mereka mengendap-endap menuju tembok pertahanan untuk menunggu kedatangan musuh. Beberapa orang di barisan depan memiliki kemampuan unik dari masing-masing indera mereka, seperti dapat mencium bau atau mendengar dari kejauhan, sampai dengan merasakan niat baik maupun buruk seseorang dari kejauhan. Di sisi lain, sekelompok prajurit pemburu penyihir suruhan dari Queen Kane yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Tamachi sedang berjalan menuju ke wilayah suku Alkeni untuk mencari seseorang. Salah satu prajuritnya berhasil menawan seorang pria dari suku Alkeni yang diberi julukan Gederbugs. Ia merupakan seorang pengkhianat yang sebelumnya memberitahu Ratu Kane mengenai keberadaan seseorang yang dianggap sebagai orang sesat atau penyihir karena mengaku memiliki kemampuan melihat di wilayahnya. Sedangkan Queen Kane sangat membenci dan akan membunuh semua penyihir di bumi karena dianggap sebagai orang sesat. Jadi di sini makna orang sesat dan penyihir itu tidak ada bedanya, cuy. Maka dari itu Queen Kane mengirim Jenderal Tamachi dengan para pasukannya untuk memburu penyihir tersebut di wilayah suku Alkeni. Gederbugs juga memberitahu informasi tentang Magra yang sedang hamil dan mencuri kalung darinya untuk diberikan kepada Tamachi. Pada kalung tersebut telah tertulis nama dari seseorang yang menjadi tujuan utama para pemburu penyihir untuk mereka bawa kepada Queen Kane. Nama orang tersebut adalah Jelameral, yang tidak lain adalah ayah dari bayi dalam kandungan Magra yang dianggap sebagai penyihir atau orang sesat karena mengaku memiliki kemampuan melihat. Mungkin sampai sini kalian pasti akan bingung, kok si Magra lahir bayi dari orang lain, kan suaminya dia si Babapos. Nah, biar lebih jelas, jadi sebenarnya dulu Magra adalah seorang perempuan yang tersesat di badai salju. Untungnya beberapa orang dari suku Alkeni menemukan Magra sebelum dirinya beku menjadi es batu. Pada saat itu Magra meminta untuk dirawat karena dirinya sedang hamil 3 bulan. Oleh sebab itulah, Babapos memutuskan merawat dan menikahi Magra karena kebetulan Babapos belum memiliki anak pada saat itu. Nah, jadi seperti itu cuy. Setelah mendengar informasi dari Gederbugs, Tamachi mengirim sebagian prajuritnya untuk menghancurkan tembok pertahanan dari suku Alkeni. Mengetahui musuh telah berada dekat dengan mereka, Baba mengetukkan senjatanya ke sebuah batu menandakan penyerangan dimulai. Bertarung tanpa menggunakan penglihatan, itulah yang menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan unik untuk mengidentifikasi serangan dari para musuh. Setelah pertempuran berlangsung cukup lama, akhirnya Baba terpaksa memotong tali penahan batu-batu besar yang menjadi tembok utama pertahanan mereka untuk memusnahkan seluruh musuh. Setelah semua musuh berhasil dimusnahkan, Baba kembali memerintahkan beberapa pasukannya untuk menerawang musuh dari kejauhan. Bahwa terdapat sebagian pasukan pengendara kuda dengan penuh kebencian sedang menuju ke desa Alkeni untuk mencari seseorang yang dianggap orang sesat. Di sisi lain, Magra berhasil melahirkan 2 bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagai adat dari suku Alkeni, Paris memerintahkan Magra untuk menyebutkan nama ayah asli kepada kedua bayi tersebut untuk mereka dengar agar petaka tidak datang kepada mereka berdua. Namun bukan Babapos yang Magra sebutkan,
melainkan Jelameral atau ayah asli si bayi. Must be their true father. Jalameral, your father. Sementara Baba dengan para pasukannya telah kembali dan memerintahkan kepada semua penduduk desa Alkeni untuk membangun jebakan manusia. Karena tembok pertahanan satu-satunya yang mereka gunakan untuk berlindung telah hancur. Dan mereka hanya memiliki waktu sampai hujan reda atau para pemburu penyihir tersebut akan menyerang dan menghancurkan desa mereka. Setelah itu Baba menemui Magra untuk melihat kedua bayinya. You are four, Baba. Ia sangat bahagia mengetahui kedua bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat walafiat. Namun tak lama kemudian, para penduduk desa telah menunggu di luar untuk berbicara kepada Baba. Salah seorang wanita penerawang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tujuan utama dari para pemburu penyihir tersebut datang ke desa Alkeni. Bahwa mereka mengincar keturunan dari Jelameral atau kedua bayi kembar yang baru dilahirkan tersebut karena dianggap sebagai keturunan dari penyihir atau orang sesat. Maka dari itu mereka menyarankan Baba untuk membunuh Magra termasuk kedua bayinya agar para pemburu penyihir tersebut tidak melukai orang ataupun menghancurkan desa Alkeni. Mendengar hal itu, tentu saja Baba tidak akan menerima jika istri dan anaknya dibunuh begitu saja. Ia berniat untuk melindungi mereka dengan tubuh kekarnya melawan para penduduk desanya sendiri. Namun beberapa orang dengan kemampuan unik yang masih setia kepada Baba Pos memilih berada di pihaknya untuk melawan para penduduk. Quartermaster, I stand with Baba Voss. Killing rope. I stand with Baba Voss. Dan ketika hendak baku hantam, seorang wanita keluar dari gua yang tidak lain adalah Paris yang berniat untuk memisahkan mereka. Ia mengatakan bahwa menyerahkan kedua bayi tidak akan menyelesaikan masalah. Paris menyarankan kepada para penduduk desa menuju ke sebuah jembatan untuk melarikan diri dari gunung tersebut. Namun beberapa orang dari mereka tidak mempercayai adanya sebuah jembatan di wilayahnya. Karena dari beberapa generasi yang mereka ketahui, sebuah jembatan untuk menuruni gunung yang mereka tempati sekarang tidak pernah ada di wilayah tersebut. The Alkeni have been on this mountain for generations. There's never been a bridge. Namun salah seorang penerawang dengan indranya yang kuat mengatakan bahwa Paris bisa mengetahui hal itu karena dirinya adalah seorang penyihir juga. Nah, di sini sudah terkuak bahwa identitas asli Paris yang sebenarnya adalah seorang penyihir. Dan itulah yang membuat mereka yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Paris adalah benar. Ketika hujan reda, mereka semua pun pergi menuju jembatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dituntun oleh Paris, di setiap jalan menuju jembatan terdapat sebuah petunjuk bagi mereka yang tidak bisa melihat untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun sampai di jembatan tersebut. Paris terlebih dahulu menyeberangi jembatan disusul oleh Magra bersama kedua bayinya. Dan setelah para penduduk Alkeni berhasil menyeberang, giliran Baba yang terakhir kali menyeberangi jembatan tersebut. Di sisi lain, Tamachi bersama para pasukannya telah sampai di desa Alkeni, namun yang ia rasakan adalah kekosongan desa tersebut karena semua penduduk sedang menyeberangi jembatan untuk melarikan diri ke suatu tempat. Sontak Tamachi langsung memerintahkan pasukan penerawang dan mengeluarkan anjing-anjing pelacak untuk mengejar penduduk desa sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di jembatan. Namun karena ketidakmampuan mereka untuk melihat, mereka hanya bisa merasakan dan mendengar bahwa terdapat seorang bayi yang sedang menangis. Tamachi dan para pasukannya terlambat menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah jembatan di hadapannya. Lantas ia pun memerintahkan Gederbugs untuk mengorbankan dirinya menyeberangi jembatan tersebut terlebih dahulu. Dan ketika Baba hendak memotong tali jembatan tersebut, Gederbugs berteriak untuk meminta pertolongan kepadanya. Baba pun tanpa ragu langsung menolongnya dan memotong jembatan tersebut agar para pasukan pemburu penyihir tidak dapat menyeberang. Kemudian Tamachi mengirim pesan lewat seekor burung untuk disampaikan kepada Queen Ken. Dan di sebuah bendungan bernama Kajuna, burung tersebut mendarat dan memberikan pesan dari Tamachi kepada seorang penjaga untuk disampaikan kepada Queen Ken. Di dalam kastil tersebut terdapat Queen Ken yang sedang berdoa kepada Tuhannya
Namun caranya berdoa sangat gokil sekali karena dirinya berdoa sambil mengodok-ngodok lubang bayawaknya sampai-sampai dirinya klimaks. Ajim! Setelah itu salah seorang penjaga memberikan pesan dari Tamachi yang diberikan oleh burung Japati sebelumnya, dan ternyata pesan tersebut adalah kalung milik Magra yang sebelumnya diberikan oleh Geatherbugs kepada Tamachi. Setelah membaca isi kalung tersebut, pada malam harinya Queen Ken melakukan diskusi dengan beberapa orang penting di kastilnya. Queen Ken mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh saudaranya dan mengajarkan kesesatan penglihatan yaitu Jela Meral bukan hanya masih hidup namun kini memiliki keturunan 2 bayi kembar. Maka dari itu dirinya memerintahkan kepada para pasukan pemburu penyihir untuk tidak hanya mencari Jela Meral saja, namun sekaligus bersama kedua anaknya untuk dibawa ke hadapan Queen Ken. Arch is to find his children and bring them to me. Di sisi lain, Baba Pos dan para penduduk desa sedang beristirahat di suatu tempat. Paris mengatakan bahwa seseorang yang membangun jembatan dan menunjukkan arah menuju tempat tersebut adalah Jela Meral. Lantas Magra memberitahu kepada para penduduk mengenai identitas Jela Meral yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah orang sesat yang mengaku memiliki kemampuan ajaib yang pernah dimiliki oleh manusia beberapa abad yang lalu, yaitu sebuah penglihatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang di zaman tersebut sudah lama sekali kehilangan penglihatannya, sampai mereka tidak mempercayai adanya indera penglihatan yang pernah dimiliki oleh manusia. Bahkan jika seseorang mengakui hal itu, maka mereka akan dianggap orang sesat ataupun penyihir seperti Jela Meral. Which he says almost every human being on earth once had. Setelah itu Paris kembali menuntun para penduduk menuju tempat yang telah diinstruksikan oleh Jela Meral, melewati sungai yang telah dipasang petunjuk olehnya dan air terjun untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat hijau bersih yang telah tersedia binatang ternak untuk menjalani kehidupan sementara di sana agar para pasukan pemburu penyihir dari Queen Ken tidak dapat menemukannya. This is where we build our new home. Paris mengatakan kepada Baba sebagai kepala suku untuk selalu berwaspada karena suatu saat nanti para pasukan pemburu penyihir tersebut pasti akan menemukannya. Lalu ia pun menghilangkan semua petunjuk jalan menuju ke tempat tersebut agar tidak ada orang yang bisa menemukan kehidupan mereka di sana. Scene akhir ditutup dengan Baba yang menggendong kedua bayinya. Dan setelah itu, tamat cuy. Di sepanjang film karakter yang diperankan cukup banyak, namun hanya satu orang yang masih belum nampak bebenguk atau sosoknya, yaitu Jela Meral. Mungkin di episode kedua kita akan mengetahui lebih dalam sosok dari Jela Meral tersebut. So, nantikan terus update dari YT Story untuk melihat kelanjutan dari film ini. Berhubung ini adalah TV series, jadi saya selaku admin akan mengusahakan untuk mempercepat jangka waktu upload agar kalian tidak menunggu terlalu lama kelanjutan per episodenya. Mohon maaf ada kesalahan kata pada penyebutan nama Jela Meral. Harusnya Jela Meral ya, bukan Jela Meral, tapi Jela Meral. Susah tuh dah namanya, ya dimaafin aja lah ya. Oke, sekian saja alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.